damai sejahtera bagi saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita saat ini untuk memuliakan Tuhan Allah. Kita nyanyikan pujian dari NKB 31. Kami naikkan puji dan syukur. Mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan damai sejahtera dalam kasih Tuhan menyertai kamu. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai hukum Tuhan bagi kita sekalian sebagaimana terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita nyanyikan pujian NKB 21. Ku diberikan kidung baru. Silakan kita duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita sadar bahwa kita berdosa kepadanya.
Mari kita sampaikan pengakuan dosa kita pribadi lepas pribadi. Dalam hati masing-masing kita berdoa, kita masuk dalam saat itu. Amin. Kita nyanyikan NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita sekalian tersedia berita anugerah Allah yaitu pengampunan dosa. Mari kita berdiri, kita menyambutnya. Bahwa selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya dan bertobat. Firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri. Dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mari kita nyanyikan NKB 85, Karena Kasih-Nya. Silakan kita duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan
mendengar, merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Karena itu marilah kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, untuk segala kasih karunia-Mu yang telah kami terima dan nikmati. Kami muliakan Engkau yang senantiasa berkenan menerangi langkah kami dengan firman-Mu. Dan saat ini pun kami memohon kepadamu, beri kami akal budi dan hikmat, karena kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah atas kami, supaya kami beroleh kekuatan untuk hidup berdasarkan firman-Mu di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Tersedia firman Tuhan bagi kita sekalian menurut Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 37. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman-Nya itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Tuhan yang senantiasa memberi kita kesehatan, kesempatan untuk terus boleh mengungkapkan syukur, memuliakan nama Dia. Walaupun kita harus akui di tengah keadaan hidup yang berat yang kita jalani ini, kita dapat menyaksikan, mendengar, bahkan melihat, bahkan juga merasakan penderitaan di mana-mana. Dan kalau kita berbicara tentang penderitaan, memang sesuatu pembicaraan yang tidak enak. Berbicara tentang penderitaan di tengah-tengah komunitas orang percaya akan memunculkan banyak pertanyaan. Dan orang bisa saja salah pada kesimpulan dan sikap, kemudian menyudutkan Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang di tengah kehidupan ini penderitaan adalah bagian yang tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Dia mewarnai perjalanan hidup kita. Tetapi sebagai orang yang beriman, saudara-saudara, penderitaan ini perlu dipahami dengan benar. Penderitaan seperti apa sesungguhnya? Kemudian yang dimaksud dengan penderitaan di dalam iman. Sehingga tidak dengan serta-merta setiap orang menderita, setiap kita mengalami penderitaan,
Kita mengatakan bahwa penderitaan itu dari Tuhan dan atas izin Tuhan. Padahal bisa saja kita menderita karena kelalaian, karena kesalahan kita, dan karena perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa hubungannya dengan berita firman Tuhan ini? Bahwa ketika Yesus dalam kebersamaan dengan murid-muridnya, pengajarannya tentang penderitaan itu diberitahukan, disampaikan kepada mereka bahwa ia akan menderita, ia akan dihukum, ia bahkan akan disalibkan dan mati. Tetapi dia akan bangkit sesudah 3 hari. Saudara-saudara, dalam perjalanan pelayanan Yesus, berdasarkan kesaksian Alkitab menjadi bacaan kita saat ini, saudara-saudara, ada hal yang menarik. Ketika Yesus dan murid-muridnya berangkat melewati Galilea, mereka sendirian, Yesus membuka sebuah kenyataan hidup yang akan terjadi atas dirinya. Dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Yesus memberitahukan ini kepada murid-murid supaya tahu apa yang akan terjadi atas guru mereka. Supaya mereka bersiap untuk menerima kenyataan itu, supaya iman mereka sungguh-sungguh kuat. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus memberitahukan ini kepada murid-murid, tema ini tidak menarik kayaknya. Mereka tidak suka membicarakan itu. Mereka segan mempertanyakan itu walaupun mereka tidak mengerti apa maksudnya. Dalam ayat yang ke-32 dikatakan mereka tidak mengerti perkataan itu, namun mereka segan menanyakannya kepada Yesus. Seakan-akan apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu tidak perlu ditanggapi, tidak penting, atau bagi mereka tidak ada dorongan untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih jelas apa maksud Tuhan Yesus. Mereka segan, mereka tidak mau bertanya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Dalam perjalanan, tidak dicatat di sini tapi dalam ayat selanjutnya dijelaskan setelah mereka tiba, Yesus bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka bicarakan di jalan. Ternyata saudara-saudara, dalam perjalanan, waktu melewati Galilea, Yesus sudah katakan perihal akan apa yang terjadi dan dialami, penderitaan yang akan terjadi atasnya. Tapi ini tidak dibahas. Malah ternyata dalam perjalanan itu murid-murid mempertengkarkan siapa yang terbesar. Terbalik saudara-saudara, mereka tidak mempertanyakan, mendiskusikan apa maksud Tuhan Yesus. Walaupun kalau kita baca dalam Injil Markus, saudara-saudara, ini sudah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pemberitahuan pertama, Yesus sudah sampaikan bahwa setiap orang yang akan mengikut dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut dia. Tetapi saudara-saudara, dalam pemberitahuan kedua ini murid-murid tidak menanggapi, mereka segan bertanya, tetapi malah tema yang lain yang mereka pertengkarkan. Siapa yang terbesar? Apa maksud dari kesaksian Alkitab ini? Apa yang terjadi dengan murid-murid? Boleh kita katakan bahwa murid-murid sepertinya berupaya untuk menghindari apa yang disampaikan Yesus ini. Jangan sampai ini terjadi. Kita tahu bagaimana Yesus menegur Petrus ketika Petrus melarang Yesus mengatakan penderitaan itu. Saudara-saudaraku, murid-murid mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan ini mendapat tanggapan dari Tuhan Yesus. Dan ini akan menjadi pokok perenungan kita dalam kehidupan kita bersama, dengan keluarga kita, dengan persekutuan kita, dengan orang-orang di mana kita berada. Bahwa ternyata saudara-saudara, konsep hidup kekristenan sungguh dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam dan kepada murid-muridnya dalam kesaksian Alkitab saat ini. Yesus kemudian menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Mereka duduk bersama di sana dan Yesus menjelaskan dan menegaskan kepada mereka bahwa barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ada apa dengan anak kecil? Apa
apa yang sebenarnya yang mau Yesus katakan kepada murid-murid. Yesus mau katakan bahwa persekutuan di dalam Yesus bukan persekutuan yang membicarakan siapa yang terbesar, bukan persekutuan pejabat mana yang paling tinggi, bukan persekutuan berkuasa dan dikuasai, tetapi persekutuan yang melayani. Dan konsekuensi dari melayani tidak bisa tidak ada pengorbanan di dalamnya. Dan sampai pada titik penderitaan oleh karena kebenaran. Saudara-saudara, penderitaan dalam konsep iman Kristus adalah penderitaan yang terjadi dan dialami oleh orang-orang yang mengikuti Kristus karena ia hidup dalam kebenaran Kristus, menegakkan kebenaran Kristus, baik melalui perkataan, pikiran, terutama dalam perbuatannya. Itu sehingga kemudian Yesus meneladankan kehidupan yang demikian supaya murid-murid, supaya saudara dan saya sekalian semua kita sadar bahwa ini adalah karunia bagi kita. Kalau kita menderita karena kebenaran Tuhan, karena untuk menegakkan kebenaran di dalam iman, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang harus bersuka cita dan berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bagaimana kemudian konsep hidup dalam persekutuan dengan Yesus dianalogikan dengan seorang anak kecil yang ditempatkan di tengah-tengah mereka. Ada apa dengan anak kecil? Saudara-saudara, yang pertama tentang anak kecil adalah dia selalu bergantung atau menggantungkan seluruh kehidupannya kepada orang tuanya. Yang kemudian anak kecil adalah gambaran dari orang yang hidup dalam kepolosan, ketulusan. Dia tidak tahu menyimpan dendam. Dia bahkan melakukan banyak perkara di luar kesadarannya, bukan karena disengaja, bukan karena kesadaran dan pengetahuannya. Dia lugu, dia tulus, dia polos, dia merendah. Dia selalu berpikir bagaimana ia mendapat perhatian dan kasih sayang. Orang seperti ini adalah orang yang benar-benar hidup dan dikenan oleh Tuhan Allah. Menggantungkan hidup kepada Allah secara penuh menjadi hal yang mau ditegaskan kepada semua orang, kepada murid-murid Yesus. Siapapun kita. Tidak bisa tidak. Kita harus tiba pada konsep hidup. Hidup kita tergantung di dalam Tuhan. Maka kita harus menggantungkan itu kepada Tuhan dalam penyerahan diri secara total. Di dalam kerendahan, di dalam ketulusan, di dalam kepolosan. Karena sesungguhnya Tuhan Maha mengetahui apa yang ada di benak kita. Maka kalau ada hidup di dalam kekristenan berlomba-lomba untuk menguasai hidup orang lain, ini bukan konsep hidup yang benar. Bahwa hidup di tengah persekutuan orang-orang percaya bersama Tuhan adalah hidup yang melayani, yang selalu mendahulukan sukacita orang lain. Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau Yesus katakan dia menyampaikan pesannya tentang apa yang terjadi, penderitaan yang akan dialaminya. Murid-murid tidak menanggapinya, segan bertanya, tetapi malah membahas topik yang lain. Saudara-saudara, Yesus menginginkan saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal, sungguh-sungguh meneladani kehidupan Kristus yang menderita demi kebenaran, menderita demi keselamatan orang banyak. Saudara dan saya dipanggil untuk laksana anak kecil yang selalu menggantungkan diri, selalu hidup di dalam ketulusan, tidak pernah menjadi orang yang berpikir untuk menguasai hidup orang lain. Saudara-saudara, percayalah bahwa ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, Dia memanggil kita untuk hidup dalam kesetiaan. Walaupun harus dalam penderitaan, percayalah bahwa semua itu akan berakhir dengan damai sejahteranya. Ikutlah Yesus, jadilah laksana anak kecil,
dan gantungkan hidupmu kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan yang memberkati kita. Kita nyanyikan pujian NKB 203, adakah tempat baginya? Marilah dengan penuh sukacita iman, kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, tiba saatnya kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Persembahan Bapak Ibu saudara-saudara dapat disalurkan melalui majelis jemaat di kolom-kolom, juga melalui rekening bank yang tertera. Mari dengar firman-Nya dalam Tawarik 1 Tawarik 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. NKB 199, sudahkah yang terbaik kuberikan? Mari kita berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur ketika Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan ini. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami berkenan, berbau harum di hadapan-Mu dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus. Amin.
NKB 214. Tuhan, Kau telah kurniakan kami. Tuhan, Kau telah kurniakan kami alam ini dan seisinya untuk kehidupan yang serasi, timbal balik saling memberi. Alam raya Kaulah penciptanya, Kau menata indah berseri. Tuhan, bangkitkan semangat kami, cinta di Kau cipta karyamu. Disilakan kita duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kepada Tuhan kita sampaikan segenap keberadaan hidup kita. Bahwa Ia sungguh mengetahui dan Dialah jawaban satu-satunya. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di kehidupan ini kami terus merasakan dan menikmati terang kasih-Mu, terang firman-Mu yang menuntun kami berjalan, berjuang di tengah kehidupan kami, di dalam berbagai pengalaman dan peristiwa yang mewarnai. Kami bersyukur kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau menghendaki kami terus hidup dalam konsep yang melayani. Kami tahu Tuhan merindukan kami menggantungkan secara total hidup kami kepadamu. Terus hidup dalam kepolosan dan ketulusan. Ya Bapa, kami aminkan bahwa firman-Mu sungguh menerangi kami. Maka kami mohon berilah kami kekuatan untuk hidup berdasarkan firman-Mu ini. Engkau telah menyatakan kehidupan melalui kebangkitan-Mu. Dan itu menjadi pegangan dasar iman kami menapaki kehidupan ini. Karuniakan kepada kami hikmat dan kekuatan, agar kami tetap setia, hanya bergantung pada Tuhan di segenap rencana, perjuangan, bahkan dalam pengalaman perjumpaan kami dengan penderitaan. Ya Bapa Surgawi, hari-hari hidup telah kami lewati dengan berbagai peristiwa di dalamnya. Hari ini kami menyadari sungguh di dalam iman semua itu terjadi karena kasih. Maka kami mohon dengan penuh kerendahan, ya Tuhan, Engkau tuntun kami menapaki lagi perjalanan ini ke depan. Berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan serta tanggung jawab kami. Seluruh jemaat-Mu dalam keberadaan mereka masing-masing Engkau lawat, Engkau anugerahkan kekuatan dan sukacita iman. Kami berdoa bagi seluruh persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu, setiap keluarga dan pribadi. Dalam keberadaan hidup mereka Tuhanlah yang berkuasa penuh menyatakan kemurahan dan terus dimuliakan. Berkati mereka yang menikmati ketambahan usia, lengkapi sukacita mereka. Demikian Tuhan kami mohon hibur mereka yang berduka. Dan Engkau memberi mereka kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit.
Engkau yang akan menetapkan iman mereka yang bimbang dan goyah oleh dampak pandemi ini. Engkau memberkati anak-anak kami dalam perjuangan di bangku studi dan meraih cita-cita dan impian mereka. Ya Bapa Surgawi, kami pun memohon, Tuhan berkati sekalian kami dalam pelayanan. Kami terus sadar bahwa persekutuan dengan Engkau bukanlah persekutuan yang membicarakan siapa yang terbesar, tetapi persekutuan yang merendahkan hati seorang dengan yang lain dan melayani. Sapalah Tuhan dengan anugerah-Mu dan dengan damai sejahtera-Mu setiap pribadi yang boleh beribadah hari ini. Engkau kabulkan doa mereka dan Engkau Tuhan yang akan menata hidup mereka dengan rancangan-Mu yang penuh damai. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus, berkatilah pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Terutama Tuhan di masa pandemi ini Engkau beri hikmat bagi kami pelayan-pelayan-Mu, bagi pemerintah, agar apapun yang boleh kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, anugerahkanlah kepada kami suasana hidup yang memungkinkan kami kembali untuk boleh bersekutu bersama, beribadah memuliakan nama-Mu di bait-Mu kudus. Kami boleh berjumpa seorang dengan yang lain, boleh saling melayani di dalam kasih. Tetapi anugerahkan pula hikmat bagi kami, agar kami tetap hidup dengan penuh tanggung jawab menghargai kehidupan ini. Ya Bapa Surgawi, terpuji kekal nama-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, nyanyian penutup kita melakukan NKB 179 bait yang pertama. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya nurut hawa nafsu diriku, serta ku memandang menebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku, iring kehendak-Mu kali sungguh indah. Ada damai, hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Mari saudara-saudara, dengan penuh iman arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Silakan kita duduk kembali. Mari dalam saat teduh sejenak mengakhiri ibadah kita menyampaikan doa pribadi kita masing-masing di dalam hati kepada Tuhan.
Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kami atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, terkhusus kami yang menyediakan ibadah atau liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi saudara-saudara. Tetaplah hidup di dalam kesetiaan iman dan gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan. Shalom.